Jujur waktu itu aku mendapatkan cyberbullying itu di umur yang lumayan masih kecil ya. Kayak Kalau pernah ngerasain pernah sih. Kayak waktu SD cyberbullying sama verbal. Pernah yang kayak langsung ngomong gitu. Sama fisik juga pernah sih. selain mendapatkan pembulian dari keluarga, Hailey juga mendapatkan pembulian di sekolahnya, lingkungan sekolah. Jadi Semoga cepet-cepet tobat yes, orang-orang itu. semoga karma itu ada, guys. Halo, aku Rasha. Hani berperan sebagai Rasha. Aku Alexandra Valeri berperan sebagai Nazwa Estuhapsari. Aku Sheila berperan sebagai Sheila D. Oke, jadi kita di sini sebagai geng Hexa. Sebenarnya ada 4 orang, Sebenarnya cuman ada 4 orang. Ada salah satu teman kita yang hari ini nggak bisa hadir kebetulan. Karena berhalangan ya. Namanya Alin Fauzia. Dia berperan sebagai Julia. Gitu. Nanti kita full timnya pas di premiere. ini ketua geng Nazwa. Ketua geng kita yang mencetuskan hal-hal buruk. Astagfirullahaladzim banget sih sebenarnya. Jadi geng Hexa ini adalah geng yang Bully ya, istilahnya terkenal bully. villainnya lah di film ini. Dia salah satu pelaku pembulian kepada Hailey selain keluarganya. Faktor pendukung ya. dari ya. Selain mendapatkan pembulian dari keluarga, Hailey juga mendapatkan pembulian di sekolahnya, lingkungan sekolah. Jadi kita di sekolahnya. Jadi istilahnya kita mean girls-nya lah. Faktor pembulian di sekolahnya Ellie itu kita Hexa Yes. ini. Kita ini yang mendukung, sebenarnya lumayan menjatuhkan mental Hailey banget sih di sekolah gitu. Maafin ya guys. Mungkin dasarnya apa sih, maksudnya kalian pernah mengalami bullying ataupun Melihat. kalian pernah membuli gitu? Ada nggak pengalaman? untuk ngebully enggak sih ya, Enggak ya, jangan sampai. Jangan sampai. Tantangannya sebenarnya secara karakter, aku pertama kali meranin antagonis di sini, jadi sebenarnya lumayan banyak research pas reading. Kita banyak banget diskusi sama acting coach kita, terus juga apa ya, tantangannya juga kita nggak tegaan kebetulan. Karena there's a few adegan yang memerlukan sentuhan fisik ke Anantianya dan kita nggak tega. Jujur aku nggak tega banget, jadi aku beberapa kali make sure kayak sakit gak atau are you okay gimana gitu. Terus tantangannya sendiri sih untuk aku mungkin itu. Untuk Rasha Mungkin dari pengembangan karakternya mungkin kita juga alhamdulillah lancar karena dibantu juga sama coach yang tadi seperti Alexa bilang. Kita juga udah research juga tentang gimana pemulihan di Indonesia. Terus kita juga sharing-sharing ngomongin tentang bully itu kayak gimana di sekitar kita dan di keadaan saat ini. Mungkin tantangannya nggak ada sih ya. Alhamdulillah lancar semua. Saya sama proses syuting beneran lancar banget karena udah dimaksimalin di reading. Jadi pas di set tuh kita udah tahu harus ngapain, dan juga Om Herwin juga membantu kita banget. Iya, Herwin baik Semua banget. kru dan pemain ngebantu kita banget. Dan juga kita udah tahu lah gambarannya sebenarnya dari novelnya Rumah Untuk Hailey itu seperti apa. Jadi kita berusaha di film ini, di set, di reading, kita tuh memaksimalkan si karakter yang udah ada ini gitu. Untuk Nazwa, untuk geng Hexa sendiri, kita memaksimalkan karakter yang udah Kaliu bikin, kita optimalin lagi di filmnya. Kalau aku sih tantangannya karena novel ini kan best selling banget ya. Dan pasti setiap orang tuh kalau ngebaca punya imajinasinya sendiri, terus juga kayak karakter yang mereka ciptakan di otaknya mereka pasti Berbeda-beda. iya beda-beda. Itu sih yang bikin deg-degan juga. Visualnya. Iya. Presentasinya beda-beda. Tapi untungnya naskahnya mudah dimengerti, terus juga kita reading selalu ada Om Herwin nggak sih? Iya, hampir selalu ada. Jadi mendengar dari sisi direktornya juga, mendengar dari sisi coachnya juga, terus Mendengar dari sisi kita ya juga. Iya. Karena kebetulan kita tuh ditanyain pendapat kita. Kalau misalkan pelaku bullying tuh kayak gimana? Terus kalau misalkan apa sebenarnya background dari pembuli ini? Apa yang bikin dia bisa ngebully gitu. Jadi kayak kita kulik-kulik banget si karakter kita ini. jadi kayak bikin sedekat mungkin sama kita juga sih. Rasanya nyampe kenapa ada perasaan apa yang bikin kita bisa melakukan itu gitu. Biar connect. Yes. Tadi bisa dibilang riset juga ya sebenarnya. Riset. Ya.
Kita juga kebetulan udah baca novelnya juga. Aku juga Yes. Jadi novel udah ngerti lah point of view dari pembacanya seperti apa. sebelum novel ada Au, aku juga Baca udah George Au. Orwell juga. Tapi dari kalian pernah ngerasakan dulu dari zaman SD? Oh, Pernah sih. mungkin ngelihat. Untuk ngelihat aku sebenarnya nggak pernah, tapi untuk merasakan aku pernah. Jadi tapi nggak yang physically atau gimana, lebih ke cyberbullying sih. Apalagi sekarang sosial media sangat amat berkembang, jadi orang bebas beropini dengan akun anonimus, jadi nggak ketahuan siapa kan. Biasanya sekarang kayak gitu ya. Jadi ya pernah lah mendapatkan beberapa komentar negatif ataupun ya gitulah pokoknya, cyberbullying sih, lebih kalau aku lebih ke cyberbullying. Terus caranya kamu sendiri mendapat cyberbullying itu seperti apa? Jujur waktu itu aku mendapatkan cyberbullying itu di umur yang lumayan masih kecil ya, kayak berapa ya waktu itu, 16 tahun gitu. Dan aku termasuk yang tidak berani speak up. Jadi aku tidak melakukan apa-apa, aku nggak yang cerita ke mama. Jadi tapi kalau misalkan balas-balasin komennya enggak, aku nggak ngelakuin defend apa-apa at that time karena rasanya ya sedih aja gitu loh, belum terlalu mengerti diri sendiri, belum terlalu mengerti mental health aku tuh kayak gimana. Jadi yang aku lakuin cuma cerita ke mama, terus yang kayak mama juga yang nggak apa-apa, sabar, nggak usah didengerin, itu kan orang-orang yang nggak deket sama kita, jadi nggak tahu kita aslinya kayak gimana gitu. Tapi harusnya speak up ya guys. Harus defend diri sendiri. Kalau dari Rasya aku nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah ngalamin, cuman pernah melihat ya, mungkin dari kalau dulu masih anak SD suka ya mungkin mereka ngiranya bercanda, cuman ya mungkin ada beberapa orang yang ngerasa sakit kali ya. Mungkin aku cuma ngelihat ya, cuman salahnya aku di saat itu aku nggak ngasih gimana juga, nggak kayak stop SD gitu. pasti ledek-ledekan sama orang tua. Iya. Gitu sih. Kalau dari aku kayaknya dimanapun, mau di sekolah manapun pasti ada sih bullying sedikit-sedikit. Kadang kita juga nggak sadar kalau ternyata kita juga ngebully gitu. Terus kalau pernah ngerasain, pernah sih kayak waktu SD cyberbullying sama verbal. Pernah yang kayak langsung ngomong gitu. Sama fisik juga pernah sih. Yes, tapi nggak yang sampai timpuk-timpukan. Oke, mungkin terakhir pesannya kepada orang-orang yang masih ngebully dari kalian apa sih? Semoga cepet-cepet tobat orang-orang itu. Karma itu ada guys. Jadi dunia ini berputar. Jadi nggak selalunya di atas. Kita nggak tahu gimana ke depannya. Jadi lebih baik memperbaiki diri sendiri, stop bullying, karena Karma itu ada. yes, kita nggak tahu orang yang kita bully tuh bisa jadi suatu saat menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita gitu kan. Jadi Oke, stop sekian. bullying. Untuk korban bullying sendiri, pesan sendiri. Korban bullying, speak for yourself. Kalau dari Rasya sendiri, semangat, terus ngomong sama orang-orang terdekat. Jangan malu, jangan terlalu tertutup, terus pahami diri sendiri, pahamin lingkungan. Oke. Ya, semangat pokoknya, harus Dari Shay, think mungkin? for yourself. Semoga mental health kalian bisa diperbaiki.